kenalan ya. Boleh dong nama, jurusan, cohort, hobi, dan divisi apa? Namanya Rahma ya guys. Terus buat jurusan II dari II cohort 2019. Buat divisinya kayak hobi bendahara. Terus untuk hobi baru-baru ini suka baca AU ya di Twitter seperti manusia sebetulnya kebanyakan. Kalau nama gue sendiri Daryl dari cohort 2019 jurusan Computer Science divisi Idea Creation and Content. Hobi. Gue punya hobi. Serius. Halo semuanya, nama gue Adinda Trisha, gue dari jurusan VCD. Cohort gue campuran sih, 2020 sama 2021. Tapi karena gue, ya pokoknya gue VCD 2021. Gue ikut divisi PSDM. Oke, kenalin nama gue Tama dari cohort 2020, Faculty of Engineering pastinya, jurusan Industrial Engineering. Hobi gue apa ya? Sekarang lagi hobi foto-foto aja sih. Terus divisi aku di apa ya? PSDM tuh namanya beda kan? Iya, PSDM lah pokoknya lah. Student Development. Nah, itu dia. Pertama nih, lo tuh di BEM kerjanya apa sih? Buat bendahara sendiri kalau pekerjaan pasti semuanya tentang cuan ya. Narikin cuan, kirim cuan, cari cuan ya. Pokoknya all about money. Macam-macam sih, biasanya ada apa kayak transparency post, terus di Instagram bikin posting poster dan acara-acara, terus ada kayak konten dan lain-lain. Kalau di ICC bikin konten sih. Biasanya konten-konten di TikTok. Di BEM gue ketua dari material, jadi kerjaannya itu ngatur-ngatur desain Instagram, ngatur project-project material itu FVT Magazine, terus bikin desain buat project-project besar kayak Veto misalnya, atau FVT Agreement, atau gerak dan lain-lain. Di BEM ICC itu utamanya sih brainstorming buat ide-ide konten di Insta, di TikTok, sama di YouTube. Habis itu bikin kontennya. Terus bisa juga divisi-divisi lain yang perlu video kita bisa bantu. Jadi kalau di BEM, mungkin kalau misalkan kalian main ke IG-nya BEM ada beberapa postingan gabut, ada beberapa, kadang ada meme-meme yang di Instastory itu adalah hasil kerjaanku, hasil kegabutanku. Selain itu aku ada megang beberapa posisi di BEM FIT itu, intinya aku megang di konten-konten yang berbau iltek, sama di Veto ada kompetisi. Kalau sejauh ini event BEM apa sih yang paling tak terlupakan buat kamu? Veto lah. Kenapa tuh? Soalnya aku PO-nya. Buat gue pribadi yang gak terlupakan itu ini sih, Halloween kemarin ya. Karena kita awalnya gak ada ekspektasi, kayak sepi gitu, kayak sepi nih, gak ada yang nonton nih gitu kan. Akhirnya kita ganti formatnya jadi kayak sharing cerita. Ternyata pada nagih cerita, ada yang bertahan sampai jam 4 pagi. Itu gue gak ngerti itu gimana tuh ngobrol sampai jam 4 pagi ngomongin setan. Pokoknya keren deh pokoknya. FVT session itu paling bermanfaat dan paling keren. Event BEM yang paling gak terlupakan jelas banget Spooky Talks, itu kayak seru banget karena aku bisa dengar banyak cerita hantu dan bener-bener real gitu, kayak waduh serem banget sih. Itu juga banyak cosplay yang lucu-lucu dan menggemaskan. Nah itu aku suka banget sih itu. Event yang enggak bisa gue lupain itu pertama jelas yang gue project leaderin ya FVT Karinman. Kenapa? Karena FVT Karinman itu bener-bener gue ngatur semuanya, gue ngatur semua divisi, gue juga ikut ngide tentang gimana bentuknya, speakernya siapa. Kalau sejauh ini mungkin Veto ya, karena kemarin Veto itu persiapannya cukup panjang dan kemarin juga kita sempat ngundang bintang tamu yang lumayan kece, jadi nggak terlupakan lah.
ceritain satu momen paling sedih atau paling lucu atau paling menyenangkan atau paling tak terlupakan buat kamu di BMPT. Pertama, yang paling nggak sedih sih, lebih ke overwhelm ya. Lab Talks itu kita dikasih tenggat deadline berapa minggu dengan berapa belas video yang kita harus go back and forth editing ini ngecek ke dosennya, quality control ya, hack juga pas itu kalau nggak salah lagi midterm gitu ya, jadi kan ya hektik ya gitu deh. Kalau nggak terlupakan sih ini ya, waktu Spooky Talks Edson jadi pocong. Itu kayak bener-bener membekas dan wow. Itu waktu awal banget, kalau nggak salah waktu FET session yang pertama ya. Nah itu yang pas waktu main game yang mencari warna itu, yang mencari warna, cari benda warna merah. Nah itu emang sampai di rumah hektik banget sih. Sama juga waktu pas main grafik banget. Kalau yang sedih, balik lagi ke job desk gue sendiri ya, gue jadi file makrab dan bikin sedihnya tuh yang di cancel. Itu kayaknya proker yang paling yang cuma satu-satunya ada yang di cancel, yang nggak berjalan karena COVID, alasannya salahin COVID. Oh di BMKMBT yang paling terlupakan, yang paling tak terlupakan itu banyak ya. Itu kayak di Discord tuh sampai subuh ngobrol-ngobrol baik, tapi nggak tahu bahas apaan. Terus juga kemarin pas bonding bukber itu juga nginep tapi nggak tidur, sama aja kayak berasa di Discord tapi udah langsung gitu loh, sampai sahur tidur baru jam 7 pagi. Tak terlupakan lah. Sebenarnya kalau dibilang dari semua tuh malah gue nggak ada sih. Kenapa? Karena divisi gue tuh ya divisi gue tuh nggak ada up and down gitu loh, kayak cuma santai datar aja gitu. Yang penting kerjaan apa selesai gitu, yang penting koordinasinya bagus ya udah. Di WhatsApp group itu suka banget ngomongin filosofi, entah Daniel, entah tiba-tiba ngomongin Gayo, kamar mandi, ya itu paling tidak terlupakan. Sebutin 3 nama anak BEM yang menurut lo palingnya terlupakan. Jadi sebutin nama 3 anak BEM. Oh, palingnya di dalam hati. Jadi kita nggak tahu itu paling tahu nih gitu. Oke, Encon, Jess, Akma. Oke. Ini paling apa ya? Yang paling Jason. Terus yang paling Wahyu. Ayo lo Wahyu, kenapa tuh paling itu? Terus yang paling Eka. Nah, tuh kenapa tuh Eka paling tuh? Ayo. Eka, terus Kadi. Kamu kaji karena dia dari tadi disebutin sama semua orang kan. Taman. Tasya, Syafa, sama Eka. Oke. Kapan atau di momen apa sih yang bikin kamu bener-bener ngerasa bersyukur ikut BMKMBT? Semuanya sih. Oke, thank you. Pas awal banget sih, kayak pertamanya tuh aku masuk gak expect kayak hanya sebagai kerjaan gitu kan, kayak sebagai sekretaris doang gitu loh. Tapi pas aku masuk itu kayak semua orang kayak dirangkul, kayak kita semua sebagai saudara kayak gitu. Kayaknya banyak momen-momen kecil gitu ya, yang kayak kita bisa kerja bareng. Itu kayak kita bisa kerja bareng, terus setelah misalnya event selesai kita kayak ngumpul-ngumpul gitu. Aku bersyukur banget bisa berada dalam kayak komunitas ini dan merasa ter-welcome lah, soalnya anak-anaknya semuanya rame-rame, ramah-ramah, dan ya gitu. Soalnya sejak pertama kali ya, kayak kan udah tertarik gitu kan dari
lama emang pengennya tuh join BEM activity, terus ditawarin ya kan join BEM. Jadi kayak kenapa tidak, dan ketika join tuh bener-bener langsung kayak wah gue emang bener-bener gak salah pilih sih. Dan setiap harinya gue gak pernah nyesel ikut BEM. Mungkin kemarin ya pas mau nyiapin untuk intern itu kayak bingung sendiri untuk ngisi pengalamannya apa. Tapi paling nggak setelah join BEM itu paling nggak ada punya pengalaman untuk dimasukin ke CV segala macam. Aku juga ada satu yang merasa benar-benar bersyukur ya, itu ketika kita meeting online pertama perkenalan di bulan Juli kalau nggak salah, ya kita tuh ngide pakai platform Gather Town. Jadi itu ceritanya kita belajar kan ini platform kayak gimana biar nggak pakai Zoom meeting biasa. Udah ngulik-ngulik, ternyata tuh platformnya tuh bisa didesain kayak sesuai dengan mood dan keadaan yang kita mau nih. Ya udah, kita gue lupa berberapa, kayaknya berenam atau berlima itu barengan nih ngedesain kayak kita settingnya tuh meja makan ya, dan tiap meja makan tuh kita kasih nama kayak siapa duduk di sini, terus makanan-makannya kita tentuin semua. Dan setelah beres ternyata nggak ke-save, itu malam-malam nih, dan baru sadar Tasya bilang. Terus gue kan kayak ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja kita pakai ya template aja. Tapi ternyata Tasya tuh pagi-pagi bikin sendirian set yang kita bikin berjam-jam sendirian nih. Kita bikin berlima berjam-jam, tapi dia bikin sendirian cuman buat ngebenerin karena kehapus kayak gue langsung wah gila sih, emang bersyukur banget sih punya tim yang luar biasa. Konten apa sih yang waktu bikinnya paling lama dan apa alasannya? Kalau misalnya konten yang aku bikin sendiri sih nggak ada yang lama ya, karena TikTok tuh sebenarnya konten singkat gitu. Kalau dari aku sendiri sih Oke. Waktu itu apa namanya? Pokoknya itu divisi Iltek waktu itu minta bikin video buat introduction lab kalau nggak salah. Mereka minta, orang tuh minta 1 gitu, mereka minta 12. Terus itu paling lama karena waktu itu masih cukup hektik juga dan kita baru mulai gitu, jadi masih ngeraba dan ya mereka minta 12, orang minta 1, mereka minta 12, jadi ngerjainnya 1,5 bulan nggak usah. Konten paling lama kayaknya sih waktu awal bikin company profile. Karena itu, nah gue sebenarnya masuk ICC itu kan udah berapa tahun lalu ada basic video editing, tapi udah lama banget nggak praktek gitu. Jadi waktu itu kan konten pertama, terus jadi gue sekalian belajar dulu nonton video cara editing, terus ada revisi juga, jadi itu yang bikin lama. Siapa content creator yang jadi panutan lo untuk bikin karya? Bagus, nggak nonton content creator. Apa ya? Nggak nonton? Nggak sama sekali sih, tapi ya kayak consume dikit-dikit. Referensi siapa ya? How? Ada di TikTok atau mungkin lebih kayak Casey Neistat, Peter McKinnon, sama siapa gue lupa namanya gitu, JR Ali, tapi kayak itu udah dulu lama banget, sekarang udah pada jenuh. Sebenarnya sih gue juga nggak tahu sih, karena gue tuh nonton banyak video di YouTube dan gue tuh nggak pernah nontonin satu orang doang ya, gue nontonin banyak. Tapi mungkin kalau untuk konten gue sih sukanya kayak konten yang teknologi gitu ya, kayak Linus Tech Tips. Terus kalau buat podcast ada Lex Fridman, itu menurut gue oke banget. pernah gak sih uang untuk keperluan BEM kamu sama uang keperluan pribadi? Kalau pernah, pernah apa? Kalau kecampur sih syukurnya belum pernah ya. Jadi karena kebetulan juga aku ada beberapa rekening kan, dan BEM tuh ditaruh di satu rekening yang sama gitu, jadi dikumpulin jadi satu, dan emang itu ATM yang khusus buat kalau keperluan BEM aja. Jadi kalau nggak keperluan BEM ya nggak pernah kesentuh itu rekeningnya gitu. Pertama nih buat sekretaris nih, hal apa sih yang paling merepotkan yang dikerjain sama sekretaris? Yang paling merepotkan ya?
Yang paling merepotkan itu pas di awal-awal itu kita bikin template-nya macam-macam, ada surat undangan, ada proposal, ada MOU, ada surat keaktifan anggota, ada surat undangan juri, tamu, dan lain-lain. Pokoknya itu pas awal-awal pusing banget nyari ininya. Kita nanya-nanyain ke sekretaris yang terdahulu, kita nyari di Google juga sebagai referensi, dan ya walaupun di awal-awal ribet itu sangat memudahkan kita sampai akhir jabatan ini. Alhamdulillah banget. Sekretaris di BPFT kerjanya selain ngurusin surat dan email tuh ngapain sih? Fortunately, aku selain sebagai sekretaris di event-event itu juga ikutan sebagai panitia, main panitia gitu loh, kayak di Beto aku sebagai sponsorship, aku digerak sebagai logistik, jadi kayak aku nggak hanya sekedar sebagai sekretaris di band ini kayak gitu. Hal paling keren apa sih yang pernah kamu buat selama di BPFT? Apa ya? Mungkin bikin ucapan ulang tahun buat kalian. Oh, jadi kamu orang yang buat ucapan ulang tahun. Oh, kalau hal paling keren itu yang pernah gue buat itu logo Beto sih, karena emang logonya itu waktu itu susah bikinnya, dan emang pas udah jadi mereka lihat tuh sampai sekarang masih bikin ini keren banget gue yang bikin gitu. Style desain kamu terinfluence dari orang lain atau creator tertentu enggak? Kalau iya, siapa? Pasti dong. Kalau iya, siapa tuh? Bianca. Kalau salah satu creator tertentu kayaknya enggak, tapi gue sering lihat-lihat Dribble, sering lihat Pinterest gitu, terus suka ini ambil ini, suka ini ambil ini, terus kayak dicampur jadi sesuatu yang baru. Kalau hal ter-effort, terniat, ter-random atau terkocak apa sih yang lo pernah lakuin demi ngebondingin anak game satu sama lain? Terniat, ter-effort apa ya? Mungkin kalau di BMKM FPT sendiri ya, di dalam itu kerjaannya gua sama Tasya tuh biasanya tuh di setiap meeting kita bikin cari-cari topik obrolan. Apa aja kita bahas deh, pokoknya semua konsep-konsep tuh paling absurd, pokoknya yang aneh-aneh di BMFT itu biasanya ada sayanya tuh. Kalau ada effort, gue coba gue ikut ngeramein Halloween party kemarin. Nah jadi gue bikin jadi creeper, cosplay creeper dengan kardus, dan itu lumayan panas soalnya cuma ada lubang kecil buat napas di atas. Apa tuh FDI? Aduh, mau ngomongin ya. Jadi gini guys, di antara seluruh anggota BEM yang pengetahuan umumnya sedikit itu gue. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong suatu kata gitu, tapi gue bilang itu apa, nanti anak-anak bilang FDI time, shorten from apa ya? Aku lupa. For the information. Waktu itu aja aku sampai lupa nama wakil presiden ya, astagfirullah. Kalau anak SDM itu kan identik untuk mendekatkan satu sama yang lain ya. Nah, menurut opini lo sendiri nih, personal traits apa sih yang anak SDM harus punya? Of course ini sih ya, kayak bisa ngedeketin satu sama lain. Nggak harus yang kayak maksa banget, tapi tuh kayak bisa ngajak ngobrol yang lain. Kayak misalnya pura-pura kayak Talma deh. Udah lama di sini, kayak gitu-gitu aja kan kayak bisa ngedeketin kan, bisa bikin ketawa, jadi nggak yang kayak diem-diem. Harus ada sih yang bikin kalau lagi ngumpul tuh jadi cair suasananya. Paling mencoba so asik ya untuk semua orang, jadi kayak ice breaking untuk berbicara itu kayak berat, tapi itu semuanya harus bisa lah paling nggak anak SDM. Hal apa yang menurut lo paling susah dilakuin waktu bikin event selama di UTEK? Yang paling susah ya, cari anggota, karena kebanyakan event di divisi Iltek itu kan kita ngerekrut orang. Nah pas ngerekrut orang ini tuh yang paling susah karena terbatas orangnya gitu. Untuk bikin event ya sebenarnya waktu bikin event itu komunikasi sebenarnya menurut gue ya. Manage kan gue jadi kreatif di Beto, lalu jadi project leader juga.
cara nge-manage orang, cara apa ya, kadang juga kita perlu memaksa orang lah, istilahnya ada mudik maksa ya untuk ayo kerjain dong ini, kita lakuin bareng lah ini gitu. Cuman kadang itu yang susah dilakuin gitu, kayak maksa orang itu gue susah banget. Terus ada lagi yaitu sebenarnya ini nggak banyak orang yang bisa ngelakuin menurut gue ya, kayak event-event gede itu perlu planning yang jauh dan gue belum bisa sampai sana, dan itu juga susah sih menurut gue, planning sampai detail-detailnya atau di jauh itu susah. Anak Iltek kan kesannya serius banget. Kalian tuh kalau lagi ngobrol biasanya ngobrolin apa sih? Hot Wheels. Ini fun fact ya, sebenarnya Iltek itu jarang kita meet itu cuman kalau nggak salah ya 1 kali yang lengkap, itu di awal banget, dan kita ngomongin proker. Kebetulan ini anak Iltek tahun ini mayoritas itu suka punya satu hobi yang sama, yaitu main Hot Wheels. Jadi kita semua tuh ngebahas Hot Wheels, dan jadi ada misalkan aku ke supermarket ke apa gitu, aku iseng-isengin main, liatin aku foto dan aku lapor di supermarket ini nggak ada mobil yang bagus, semua mobil kreasi gitu, bahasanya mobil kreasi, mobil yang sebenarnya nggak ada gitu. Oke, menurut opini lo, kalau jadi pemimpin itu harus seperti apa dan punya skill kayak gimana? Jadi pemimpin, waduh, berat ya pertanyaannya. Jadi pemimpin tuh seharusnya ya mengutamakan anggotanya, terus memastikan seluruh anggotanya dalam keadaan baik-baik saja, bisa memimpin dengan baik, kayak gimana ya? Bisa mengatur segala halnya lah, supaya apa kayak kita punya visi-visi itu bisa tercapai semuanya, gitu. Oke, kalau menurut gue pemimpin tuh yang paling penting ya adalah punya empati sih. Tapi ada catatannya juga nih, ada empati yang ya udah berempati doang, tapi empati yang ada batasnya. Jadi kita tuh ngerti kondisi orang lain, susahnya di mana, struggle-nya di mana, tapi kita juga punya nih batasan-batasan tertentu yang gak boleh terabas. Jadi harus jelas. Terus kalau skill set, menurut gue skill set yang diperluin adalah apa ya, bisa manage orang, nggak perlu bisa public speaking, nggak perlu bisa apa, yang penting bisa sabar lah istilahnya, sabar ngadepin orang, mau put 100% itu yang diperluin. Pesan terakhir buat BEM Basuera. Ya mungkin untuk 1 tahun ini ya terima kasih dan minta maaf sebanyak-banyaknya kalau sering repotin dan sering hilang ya gitu deh. Terus gue harap kita nggak bakal lost contact setelah demis ya, karena ya I think the point of joining BEM ya networking itu tadi. Masa habis demis kita nggak kontak-kontakan ya, terus ngapain? Makasih sih, of course, makasih banget. Terus apa ya, tetap solid aja kayak gitu, jangan hilang-hilangan guys. Thank you so much for everything. Aku bahagia banget di sini, aku have fun banget di sini. Terima kasih udah gimana ya bantuin aku selama ini kayak ngebangin diri, dan terus semangat semuanya, kita berjaya sampai akhir. Panjang. Boleh, 10 menit boleh. Santai ya. Jadi untuk berada di BEM ini sebenarnya dari dulu aku sama sekali nggak nyangka bakalan ikut organisasi kayak gini, dan dulu juga sama sekali nggak ada tertarik untuk ikut BEM sampai diajakin sama Tasya. Nah itu baru apa sih minat, terus emang masuk sini, terus dikasih ada tugas-tugasnya, ada kerjaannya, terus kerja bareng, teamwork bareng. Itu emang kayak bener-bener experience baru, karena dari dulu aku sama sekali nggak pernah yang kayak gini. Dan untuk berada di suatu organisasi kayak gini untuk bisa membangun apa sih, bekerja dan partisipasi di event-event yang banyak dan keren-keren banget, itu emang benar-benar bikin bangga banget sih. Terus apalagi
makasih banget untuk banyak untuk semua anggota BEM sini yang walaupun aku masih banyak banget kurangnya dan itu tapi mereka semua kayak masih menerima dengan baik dan masih ngajakin aku untuk selalu berpartisipasi dalam setiap event-event aktivitas BEM, walaupun akunya sendiri juga kadang-kadang nggak terlalu bagus untuk bersosialisasi. Dan itu, tapi makasih banget semuanya. Pokoknya intinya ada di sini tuh benar-benar aku dapat pengalaman baru sama experience baru sama teman-teman baru. Jadi itu yang pasti gak bakalan aku lupain sih. This is one of the best moment of my life. Thank you udah jadi partner organisasi 1 tahun. Tetap semangat untuk buat selanjutnya kalau ketemu di jalan atau di tempat manapun, tetap jaga kontak-kontakannya. Thank you. Semoga anggota BEM Basudara kedepannya makin sukses. Udah? Semangat semuanya kedepannya. Mungkin ada yang lanjut, mungkin ada yang enggak, tapi aku harap kita semua bisa saling kontak-kontakan dan kalau ketemu lagi in the future and kita bisa kerja bareng lagi, semoga kita tetap punya energi yang sama kayak tahun ini. Oke. Love you all. Thank you sharing ya. Atau ditingkat keluargaannya karena aku senang banget di web activity kayak nggak ada pressure dan semuanya erat gitu. Pesan terakhir buat BEM Basudara, apa ya? Pokoknya buat BEM Basudara inilah, thank you ya buat setahunnya dan bersyukur sih bu bareng-bareng kalian karena seru-seru dan semuanya ada di sini gitu macam-macam orangnya dan pokoknya itu aja sih, good luck untuk kedepannya dan semangat asik. Tetap keep it punch sih. Terus kayak tetap semangat, apalagi yang lanjutin di BEM selanjutnya atau di BPM. Jangan pernah patah semangat karena perjalanan kita masih panjang teman-teman semuanya. Terus kayak jadiin di BEM FIT ini di Kabinet Basudara sebagai pelajaran buat kalian di kemudian hari. Semangat semuanya. Buat BEM Basudara, thank you banget karena tanpa kalian gua gak bakal bisa mencapai sejauh ini dan gua berharap di kedepannya bakal sama atau lebih bagus daripada BEM Basudara kalau bisa. Butuh support dari teman-teman Basudara, butuh support dari teman-teman Basudara buat tahun ajaran yang selanjutnya. Thank you BEM Basudara. Sukses terus deh. Oke, thank you sih. Pesannya tetap semangat untuk mengejar cita-cita walaupun nantinya bakalan berpisah tapi semoga masih bisa komunikasian, bisa saling sharing satu sama lain, tetap dijaga aja hubungannya. Oke, thank you Adi. Buat Basudara, thank you for everything. Semoga sukses. Oke, itu aja Angel. Terima kasih. Dadah, BEM Basudara. Semoga BEM-nya tetap berlanjut terus dan memberikan hasil yang bagus. Semoga material dipindah tangankan ke orang yang capable juga dan ya bertambah bagus terus nih. Pesan terakhir, sebenarnya jangan pesan terakhir sih, kayak udah mau ngilang aja kita ya nih. Sebenarnya kayak ya pesan-pesan buat kalian.
semoga kita tetap ini ya, keep in touch gitu ya, jangan lost kontak, karena juga tujuan kita di BEM kan sebenarnya banyak yang bilang tuh ada networking segala macam, jaga relasi. Itu tadi kita harus jaga relasi. Kalau misalnya kedepannya nanti kita udah kerja, nanti jangan lupa ya kontak-kontak. Buat BEM Basudara ya gue cuma bilang terima kasih aja, kayak udah mau menerima ICC secara keseluruhan gitu ya. Ya memang sih ICC itu banyak kurangnya, kayak misalnya kontennya nggak ada, terus ngaret semua. Jadi gue minta maaf dan gue terima kasih buat orang-orang kayak ketua divisi yang kayak John, Jason, Bianca juga yang udah mau sabar menghadapi divisi saya. Dan juga makasih juga buat anak-anak ICC yang sudah mau menerima kekurangan saya pas saya menjabat sebagai ketua divisi ICC. Dan paling kalau gue sih pesannya buat BEM selanjutnya, tolong konten kita yang kemarin dilanjutin ya, karena bagus. Oke, buat BEM Basudara, walaupun kita udah bentar lagi bakal berpisah, tapi gue harap kita tetap bisa koneksi satu sama lain, komunikasi satu sama lain, tetap berhubungan satu sama lain, dan saling support satu sama lain. Organisasi yang paling kerasa banget family-nya. Pesan terakhir, thank you udah ini organisasi ini tuh rame, orangnya rame banget. Terus dibanding cerita-cerita yang gue dengar dari teman gue tuh, yang mereka senioritasnya lumayan kuat, jadi di BEM ini enak banget lah udah sama orang-orangnya. Thank you, semangat terus, semoga kita bisa tetap dekat. Pesan terakhir ya, sebenarnya kalau gue ngarepin tetap komunikasi itu bakalan susah karena kita punya kepentingan masing-masing. Ini pesan terakhirnya adalah terima kasih ya, terima kasih karena di sini kita juga debis. Terima kasih atas kerja barengnya. Semoga apa yang kita hasilkan di Basudara ini bermanfaat untuk kedepannya juga untuk anak-anak KMFIT terutama ya, KMSU dan terutama KMFIT, dan semoga juga ikatan yang kita bentuk as organisasi kemarin, as keluarga lah bisa dibilang ya, itu tetap terjaga dengan baik sampai seterusnya. Itu sih dari gue. BEM Basudara tetap solid ya, walaupun pastinya bakal solid sih, tapi ya tetap solid, tetap menggabut bersama, tetap menggibah, dan ya tetap kontekan lah ternyata. Itu sih paling ini ya, kayak dikit lagi kan udah berpisah ya, udah di akhir perjalanan. Gimana nih 1 tahun kerja bareng gue di BMFT, udah dapat sesuatu enggak, belajar yang baru enggak, dapat kenalan baru, teman baru, keluarga baru enggak? Gue sih mungkin itu pertanyaan pertama yang gue pengen tanyain gitu. Ya gue berharap sih jawabannya iya. Terus gue sih juga mau berterima kasih buat teman-teman semua yang udah put 100% di setiap kegiatan kita, di apapun yang kita lakukan. Jujur gue sih sangat berterima kasih ya, karena up and down yang kita lalui itu benar-benar wow banget, dan kita bisa manage itu berhasil sampai akhir. Dan layaknya setiap perkenalan pasti ada perpisahan, itu masukin thumbnail clickbait ya. Dan apapun langkah yang kalian lakuin ke depannya, gue sih berharap kita masih bisa seruan-seruan bareng, masih bisa nongkrong bareng, masih bisa ngegibah bareng, masih bisa kecap lah itu dia, bisa stay touch dengan satu sama lain. Mungkin dari gue sih terakhir, gue berterima kasih dan minta maaf kalau misal belum sesuai ekspektasi. Itu aja sih.